Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyi amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ada cara yang paling mudah untuk mendapatkan hasanah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Satu huruf 10 hasanah. Satu huruf 10 hasanah. Ya. Apa hasanah itu? Secara sederhana kita terjemahkan dengan kebaikan. Dari hasanah Al-Quran itu kemudian kita bawa agar dia mewarnai hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Hasanah fid dunya berarti berkaitan dengan sikap, perbuatan, ucapan. Berarti orang yang hasanah, mendapatkan hasanah itu ucapannya hasanah, perbuatannya hasanah, sikapnya hasanah. Sehingga secara keseluruhan dari pagi sampai pagi lagi, bahkan dari lahir sampai kemudian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disebut mendapatkan hasanah fid dunya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah inilah yang akan menjadikan hasil kita nanti di akhirat, hasanah fil akhirah. Saya ulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Ya, bahkan kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Berarti alif lam mim 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Nah, kebaikan ini kita harapkan nanti dibawa dalam kehidupan dengan 3 hal tadi. Ucapan, perbuatan, sikap. Ya, ucapan, perbuatan, sikap. Mudah-mudahan huruf demi huruf yang kita baca, yang kita pahami, yang kita bahas itu berdampak kepada baiknya ucapan, baiknya perbuatan, dan baiknya sikap. Kalau tiga-tiganya sudah baik, maka insya Allah konklusi dari hidup kita adalah hayatad dunya hasanah, kehidupan dunia yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali sebab mengapa kita rela meninggalkan waktu beristirahat kita pagi-pagi begini, ya, untuk hadir di Masjid Hakul Yakin ini. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita bahas apa? Ya, pola 5 huruf yang tambahan dia. Oh, hadis kemarin ya, majtama'a ya, majtama'a qaumun fi baitin ya min buyutillah yaqra'ul Qur'an summa yatadarasunahu bainahum illa nazal alaihim sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khafat alaihimul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Dalam kesempatan ini saya ingin menukil
satu ungkapan seorang ulama berkaitan dengan Al-Quran, yaitu Ibnu Qayyim yang tadi saya share di WA. Ya, yang tadi saya share di WA ini tulisan beberapa waktu yang lalu. Hanya saja saya kurang teliti, saya tidak sebutkan sumbernya di sana. Sehingga tadi banyak yang WA, Pak, kalau ada waktu tolong dong itu ayat atau hadis. Ya. Nah, beruntunglah jamaah Hakul Yakin, insyaallah saya langsung perjelas ini. Ini ungkapan Ibnu Qayyim. Yang paling akhir dari yang tadi saya share. Oke, nanti akan kita kembangkan ini. Maksud saya ini, ya kita ambil ini dulu, nanti akan kita kembangkan, kita bawa ke dalam Al-Quran. Apa pelajaran bahasa Arabnya kan itu? Jadi insya Allah dapat dua ini. Ada pelajaran bahasa Arabnya, ada kita mengenali ungkapan Ibnu Qayyim berkaitan dengan Al-Quran. Ke sana kita bawa ya, kita bawa nanti dapat pola sendiri lagi nanti. Ini saya bahas ini dulu. Ya tasaalun, jelas ini ada ya, ada waw nun, fiil mudhari. Ini asal katanya tasa ala ya
alu. Ini kita balik lagi, ini asal katanya dari sa'ah. Berarti ini penambahannya alif. Sini. Sinnya panjang. Ya kan? Berarti yang alif ini tambahan. Sa'ala bertanya. Tasa'ala ini alif ini kita masih ingat di pola mazid biharfin. Yang ini saling kan? Saling bertanya-tanya. Jadi tambahan ta dengan alif. Sa'ala bertanya, jadi tasa'ala dia saling bertanya. Ya tasa'alu dia sedang saling bertanya-tanya. Faham ini? Maksud saya ini ke sini, ini ke sini. Itu dulu. Ya. 3 aja dulu. Dasarnya dari sa'ala, tasa'ala, ya tasa'alu. Setelah mantap di sini, kita bawa ke sini. Ini tatafawat. Ini tanya sama dengan ini kan? Mudhari kan? Mudhari. Berarti kata dasarnya apa ini? Alif. Ata. Ini kalau dibuatkan ke sininya berarti apa? Tafawata kan? Tasa'ala tafawata. Sedangnya ya tafa wa. Polanya berarti ini polanya nih. Nah, ini kalau kita bawakan lagi ke bahasa pelajaran bahasa Arabnya, tafa'ala ya tafa'alu. Nah, tafa'ala ya tafa'alu. Ini fa'ala jadi ya tafa'ala ya tafa. Ini tambahannya sama ini.
Oke, baik sahabat Quran, apa yang dapat kita ambil dari penjelasan saya ini? Kesimpulannya, kita menemukan ini, itulah. Kita menemukan ini dalam tulisan. Kemudian kita mau mencari tahu arti ini kan? Tidak mungkin kita bisa menerjemahkan ini kalau kita tidak bawakan ke sini dulu. Jadi kalau kita ketemu satu teks, kita kembalikan ke yang paling gampang diingat. Karena di sini saya ambil contoh yatasaalun. Ini rata-rata orang ingat. Ya. Yatasaalun. Nah itu. Jadi mengapa saya tidak langsung tafa'ala yatafa'alu? Ya. Nah, biasanya orang langsung balik ke situ. Kalau saya ke Qur'annya dulu. Meyakinkan lagi kembali ke sini. Tafa'ala yatafa'alu. Ya. Berarti di sini kata dasarnya tafawata yatafawatu. Apa makna tafawata itu? Tafawata itu apa namanya? Beda-beda, tingkatan-tingkatan, ragam, ragam, tingkatan, perbedaan, ya. Oke, kita lihat ini dulu, nanti akan ketemu jawabannya. Halawatuhu. Kita kembali sini dulu. Ini tatafawatu bisa difahami dah? Nanti terjemahannya nanti akan saya sambungkan ke sini. Ya, akan sambung sini baru kejawab di sini. Ini jadinya nanti apa? Nanti kita hubungkan lagi ke sini. Ini kan kita di semester akhir nih ya. Semester akhir, ya. Insyaallah ini besok besok pertemuan terakhir. Kan kata Pak Marmah kan berapa kali pertemuan satu semester kan? Nah gitu. Nah nanti kita langsung masuk tadabbur UAS-nya, ya, ujian akhir semesternya. Nanti langsung dapat SBQ semua titel kita. SBQ. Apa tuh? Wow. Ini kan belum ada kan perguruan tinggi ngeluarin itu. Nah ini khususan hakul yakin ini. Ya. Gitu. Sarjana bahasa Quran, keren kan? Sarjana bahasa Quran. Oke. Bercita-cita boleh dong ya enggak? Titel itu enggak perlulah bagi kita, yang penting kemampuan kita sama dengan ringkat itu. Halawatuhu. Halawah itu, kalau halwa itu gula. Halwa itu gula. Jadi manis maksudnya, bukan gula, manis. Halwa itu manis. Sukaro gula, rasanya halwa. Ada begini. Halawatul iman, kelezatan iman, kenikmatan iman. Berarti di sini halawatuhu ini idhofah kan? Idhofah. Halawatu satu, kedua dhamir hu ini kembali ke kita sebelumnya, ini Al-Quran. Oke, kalau ini tadi fi'il mudhari, fa'ilnya adalah ta-nya ini adalah dia perempuan. Ta kan ada dua kemungkinan, engkau laki atau dia perempuan. Nah di sini kita luruskan, di sini dia perempuan. Siapa dia perempuannya? Halawah. Apa tadi halawah? Manis, lezat, kelezatan. Kelezatan apa? Kelezatan Quran itu. Jadi halawatuhu, kelezatannya, kenikmatannya langsung masuk di sini Al-Quran. Kenikmatannya tatafawatu tergantung
Ini subjek Pak. Ini kata kerjanya kan? Kata kerjanya. Kata kerjanya, subjeknya ini. Fa'ilnya. Makanya di sini barisnya tuhu. Karena dia sebagai fa'il. Fa'il. Kelezatannya bertingkat-tingkat, berbeda-beda, beragam-ragam. Kan kalau dalam bahasa kita kalau bertingkat-tingkat, berbeda-beda, beragam-ragam itu kan bukan kata kerja ya. Kata kerja enggak? Berbeda sifat. Sifat kan? Nah, berbeda, bertingkat-tingkat, beragam. Itulah. Jadi kita tidak bisa masuk ke arti. Ya, dalam bahasa Arab untuk menentukan itu kata kerja atau kata benda kita tidak bisa masuk kepada arti. Yang jelas di sini kita tidak boleh yakin ragu lagi ada ta ini berarti huruf mudharaah. Ciri fi'il mudhari. Berarti jelas ini fi'il mudhari. Fi'il berarti kata kerja. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Ini fa'ilnya. Ya, walaupun dalam menerjemahkan kadang-kadang terkesan ini bukan kata kerja. Kelezatannya, kenikmatan membaca Al-Quran itu, ini boleh kalau boleh diterjemah panjangkan, halawatuhu, kenikmatan Al-Quran itu, tatafawatu, beragam-ragam, bertingkat-tingkat, tergantung, boleh, fil qulub, di dalam hati. Jadi halawah itu di mana tempatnya? Oke. Jadi tatafawatuhu fil qulub, kenikmatan atau kelezatannya di dalam hati, tafawut, tergantung. Kita masuk di sini lagi. Bitafawuti. Ini huruf apa? Jar. Kalau ada huruf jar ini berarti majrur. Kalau majrur berarti isim. Oke? Kalau majrur ada huruf jar di depannya berarti sesudahnya kata berarti kata benda. Berarti tafawuti ini adalah masdar dari mana tadi ini? Tadi kita sudah dapat dua. Ini bentuk telah, ini bentuk sedang. Ini bentuk telah, ini bentuk sedang. Oke? Sekarang kita masukkan ketiga lagi berdasarkan ini. Ini masdar. Tafawata, yatafawatu, tafawutan. Berarti masdarnya wud ini boleh, tantintun boleh, ya. Coba kita ini. Kalau tafa'ala ya tafa'alu berarti masdarnya tafa'ulan, tafawutan atau tafa'ulan. Tasa'ala ya tasa'alu masdarnya ulan. Oke, kita ulang. Tafawata ya tafawatu tafawutan. Sekarang tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Berarti di sini tasa'ala ya tasa'alu tasa'ulan. Berarti ini masdar.
bitafawuti ti kan ada bi. Bitafawuti dengan tingkatan. Jadi kalau tadi ragam kenikmatan, barangkali itu bareng ke. Ragam kenikmatannya di dalam hati, ragam kenikmatannya itu Al-Quran. Ragam kenikmatannya kenikmatannya beragam di dalam hati. Bitafawuti tergantung kepada ragam, tergantung kepada kadar, tergantung kepada kualitas apa? Iman. Ini hadis, Pak. Bukan, Pak. Ungkapan Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim. Kitabnya Syifa'ur Ruh. Kitab Ibnu Qayyim itu namanya Syifa'ur Ruh, obat jiwa. Sudah diterjemahkan. Saya tidak tahu terjemahannya. Saya punya yang aslinya. Nah, ini konteksnya di sini ilaj bil Quran min amrod. Ilaj itu apa namanya kalau bahasa kitanya? Pengobatan Al-Quran terhadap segala macam ilajum bil Quran min amrod, terhadap semua macam penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Oke, kita ulang. Tatafawatu halawatuhu, kelezatannya tergantung, begitu barangkali, atau tadi kelezatannya di dalam hati, ya. Tatafawatuhu fil qulub, kelezatannya di dalam hati tergantung, ya. Bervariasi, boleh bervariasi, silakan. Bitafawut, dengan ragam iman siapa? Qari'uhu, pembacanya. Qari ini arti isim apa nih? Qari isim fa'il. Keren, isim fa'il dari fa'ala. Ini kembali lagi ke Quran. Jadi kesimpulannya, apa yang membuat seseorang itu lezat membaca Quran, atau kadar kelezatan seseorang itu, ragam kelezatan seseorang membaca Quran itu tergantung kepada iman si pembaca. Jadi Ustaz, tergantungnya itu gara-gara ada bi. Iya. Bi ini kan dengan kan? Bitafawuti dengan tingkatan iman qari'uh, iman si pembacanya. Kita bungkus dulu satu poin ungkapan Ibnu Qayyim ini, mudah-mudahan kita dapat bawa dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat kita jadikan. Berarti kalau tidak kita rasakan adanya halawah, berarti ininya yang masalah kan? Betul? Kalau kayaknya hari ini kesan kosong aja dia baca Quran. Oh, berarti iman kita sedang yankus. Sedang tuh, oh hari ini nikmat banget baca Quran hari ini. Berarti berbahagialah bahwa pada hari itu kita sedang yazid. Al-iman kita sedang yazid, iman kita sedang naik. Karena tergantung kepada kadar keimanan si
si pembaca. Fahim? Satu. Kedua, pelajaran bahasa Arabnya. Kan itu yang nggak boleh hilang. Karena fokus kita kan di situ sebenarnya. Ini berarti tadi tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan. Tafawata yatafawatu tafawutan. 3. Apa nih lagi contoh dalam Quran ya? Berarti iman kita harus kuat dulu, Pak. Ya. Ke Quran itu 2, Pak. Ke Quran itu 2. Seyogianya kalau kita sudah dengan bekal iman, maka nanti keluar dari Quran kita akan berada di posisi adanya penambahan iman. Jadi membaca itu sendiri adalah bertambahnya keimanan. Minimal Quran itu merawat, menjaga konsistensi iman. Itu yang minimal banget itu. Dan bahkan kita bukan hanya sekedar merawat, tapi kita berharap dengan membaca Quran iman kita bertambah. Nah, kualitas iman ketika masuk baca Quran itulah yang menentukan halawahnya, kenikmatannya. Iman dulu atau membaca? Iman dulu. Karena kalau nggak iman orang nggak baca. Ya, iman dulu. Dengan iman kita membaca, dengan membaca menguatkan Jadi belajarnya bareng-bareng gitu, Pak. Ya. Jadi salah satu di antara ritme untuk menjaga agar iman kita itu berada di posisi yang mantap, ya tadi banyakin baca Al-Qur'an, banyakin baca Al-Qur'an. Kayaknya tidak cukup hanya membaca ya, pemahaman yang paling. Nah, itu yang paling bawah, ini yang kita bahas yang paling bawah ini. Kan gitu? Ini yang paling bawah kita bahas yang paling bawah ini. Makanya hadis-hadis Rasulullah SAW yang paling banyak kita ambil itu rata-rata masih di level awal. Contohnya tadi siapa yang membaca Quran 1 huruf 10 kebaikan, itu kan baru membaca. Ya, nah, gitu membaca. Kalau kita ambil bahasa lainnya begini, bahasa ininya, baca saja 1 huruf 10, apatah lagi yang kita baca tuh ngerti, kita faham, kita hayati, kita tadaburi, kita amalkan. Tinggal dikaliin aja itu. Maksudnya gini, orang merasa nikmat, ya, atau merasa lezat itu, kan dia tuh ngerti artinya, paham apa yang gitu. Tapi Ya. Mungkin kalau sedang baca tadi cuma dapat ya 10 itu. Nah, ini saya bilang tadi kembali halawahnya ini kembali ke sini, keimanan ini. Atau kalau dibalikin lagi, keimanan ini akan menentukan nanti kedekatan seseorang itu dengan Al-Quran. Semakin kuat keimanannya kepada Quran, dia tidak hanya akan berhenti di membaca, gitulah. Dia tidak hanya akan berhenti di membaca, dia akan terus memahami apa sih ini, dia akan menghafal, dia akan mengamalkan, gitu. Tapi yang paling bawah sekali, baca saja, gitulah. Baca saja itu yang paling bawah sekali. Baca saja itu sudah mendapatkan halawah. Nah, orang kalau sudah dapat ini, ada nggak orang yang kemudian ya saya segini aja cukup? Kalau berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang nikmat, nggak ada kan? Gitu. Kita punya gaji pertama 10 juta. Ada nggak orang? Udah saya sampai pensiun 10 juta aja nggak apa-apa. Nggak ada. Kalau bisa tahun depan jadi 15, kalau bisa tahun depan jadi 20. Gitu. Nah, ini nih yang dimasukkan tadi. Dengan baca saja nikmat, apalagi membahasnya, menghafalnya. Kenikmatan tertinggi adalah ketika kita mengamalkan. Ya, kenikmatan tertinggi ketika kita mengamalkan Al-Qur'an. Tatafawatu halawatuhu fil qulub bitafawuti iman qari'ah atau qari'u.
tingkat kenikmatan baca Quran itu di dalam hati seseorang tergantung kepada kadar atau tingkat keimanan si pembacanya. Nah, kalau kita bawakan ke dalam diri kita tergantung, kembali lagi, ini jadi bahan introspeksi kita. Jadi kalau kita kayaknya hari ini blank deh baca Quran, oh berarti ininya ada yang salah di sini. Ya, nah ada yang salah di sini. Ininya harus dimaksimalkan. Nah, saling itu tidak mesti harus dalam bentuk terjemahan. Sama dengan begini, amma yatasaalun, terhadap apa mereka bertanya-tanya. Salingnya tidak disebutkan di sana. Tapi bagi kita yang membaca, terlepas dari terjemahan itu, kita sudah tahu ada sa panjang itu kalaupun tidak diterjemahkan saling, berarti ada each other. Melibatkan orang lain. Nggak mungkin pakai panjang kalau dia hanya sendiri. Gitu. Oke, ada satu kata yang saya ingat dalam bahasa percakapan sehari. Ini sudah bisa dipahami? Oke. Tajawala. Sedangnya berarti apa? Ya tajawalu. Ya tajawalu. Masdarnya? Enggak pakai ya lagi dong. Tajawulan. Tajawala. Ya tajawalu. Tajawulan. 3. Madhi, mudhari', masdar. Ya. Apa maknanya? Tajawul itu, tajawal itu jalan-jalan. Ya, berjalan, jalan-jalan. Ada yang ingat lagi nggak kata ini ketemu di Quran bunyinya? Kata-kata yang pola segini ketemu pola di Quran. Tadi tasa'ala, ya. Nah tadi dalam teks tadi tafawata. Nanti dalam percakapan sehari-hari kita temukan kata ini tajawala, ya tajawalu, tajawulan. Artinya halan-halan. Dapat 3. Ini pola berarti mazid berapa ini? Kalau satu huruf namanya apa? Mazid bi harfin. Mazid bi harfin tambahan satu huruf ada berapa pola? Kan dasar bahasa Arab 3. Kemudian yang berubah jadi 4 huruf. 4 huruf ada berapa pola? 3. Af'ala, fa'ala, fa'ala. 3
3 kan? Nah, 4 huruf itu namanya mazid biharfin. Harfin itu artinya satu huruf. Tapi kalau tambahannya 2 huruf, mazid biharfain. Ya, biharfain. Artinya 2 penambahan 2 huruf. Nah, penambahan 2 huruf salah satu di antaranya ini. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Harfaini. Ya, yang 2. Kalau satu kan bi harf. Kan harfun asalnya kan? Harfun karena ada bi jadi harfin. Kalau 2 huruf harfaini. Oke, kita ingat saja an-naba amma yatasaalun. Kita tinggalkan ini karena ini tidak banyak sebenarnya kata-kata seperti ini kita temukan dalam Al-Quran. Yang paling banyak itu 3 huruf dan mazid biharfin. 3 dan 4 huruf itu yang paling banyak. Ya, yang paling banyak. Minimal kalau yang 4 huruf, yang tambahan 2 huruf seperti tadi, kita tahu bentuk madhinya, tahu mudhari'nya, tahu masdar. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Jadi kalau misalnya qoroba dekat, qoroba dekat. Kalau mendekatkan pakai tafa'ala, taqoroba, sedangnya yataqorobu, berarti masdarnya taqoruban, taqoruban. Kalau doroba mukul, saling memukulkan. Tadoroba, sedangnya yatadorobu, tadoruban. Apa itu? Pukulan-pukulan. Nah, bertinju. Ya, bertinju. Dari rumah saya niatnya bukan jelasin ini. Ini ketemunya di jalan. Karena tadi sebelum berangkat ada yang nanya, Pak Ustadz kalau ada waktu tolong dong ditulisin ayat atau hadis yang tadi. Itu yang saya share. Padahal itu bukan ayat hadis. Sehingga muncullah keinginan untuk menyampaikan itu. Ya. Saya nyari, saya lupa suratnya. Mungkin ada yang ingat. Nanti insya Allah kalau ini saya buka kamus akan ketemu. Yang ingin saya sampaikan dari rumah adalah warattilil Qur'ana tartila.
Kan kita sudah sering mendengar kata tartil kan ya? Ah, gitu. Tartil itu baca sedang itu. Jadi di bawahnya ada baca yang paling lambat, ada baca sedang, ada baca yang paling cepat. Baca yang paling cepat itu biasanya untuk orang-orang murojaah, mengulang hafalan. Ya. Itu dia mengulang hafal tuh bacanya cepat supaya keburu. Misalnya minimalnya targetnya satu hari itu harus 2 juz, ya nggak mungkin bisa kelar kalau dibaca pelan. Murattal. Warattilil Qur'ana tartila, sehingga kalau diterjemahkan, dan tartilkanlah Al-Qur'an itu, atau dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ini sudah masuk keseluruhannya itu kalau terjemahannya. Pelajaran bahasa Arabnya ini. Ini kita sandingkan atau kita hubungkan dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Masuk lagi, oh ini berarti pola 4 huruf. Yang kedua, fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il. Amarnya kan? Berarti ini sabbih, perintah dari madinya apa ini? Sabbaha. Sabbaha. Kita garis bawahi. Ini dari sabbaha. Kalau sudah dapat ini, kembangin. Sabbaha sedangnya yusabbihu, masdarnya perasaan sudah kita bahas ya. Oke, daripada bingung saya balikin ke sini nih. Ini ke sini. Ini bentuk amar, ini masdar. Ini tadi amar dari apa ini? Rotil tadi amar dari rottala. Rottala. Rottala sama nggak dengan sabbaha? Sama. Rottala masdarnya tartila. Tartila. Berarti kalau sabbaha yusabbihu tasbiha. Ini yang saya maksud tadi. Ketemu satu ayat itu kita langsung dapat ini. Rattilil Qur'ana tartila. Rattil fi'il amr, perintah. Dari kata rattalah, tartil adalah mas. Ambil ayat ini, jadikan pola. Sabbaha yusabbihu tasbih. Tasbih. Yang 4 huruf kemarin fa'ala. Masdarnya bisa ada 2. Wi'ala atau wi'ala. Iya. Yang 4 huruf kan ada 3. Oh, beda-beda ya? 3 macam itu beda-beda nanti. Iya beda-beda. Mundur lagi kita. Mundur lagi. Pak, tadi udah mau masuk tol, ini balik lagi ke perapatan Joglo. Masih ingat rumus ini?
Kan itu? Ini dengan urutannya ke samping. Baru ini. Ini dua ini belum. Oke, baik. Hari ini berarti kita matengkan. Sebenarnya udah. Kita matengkan yang ini. Kita mengambil ayat. Jadi yang lebih penting yang ingin saya sampaikan adalah paham nggak pola saya? Kalau selama ini orang menghafal bahasa Arab itu kembali ke pola bahasa Arabnya. Namun saya tidak menyalahkan. Namun ketika dia dibawa ke Quran, dia semacam gamang mau mempraktekin. Iya kan? Gitu. Dia sudah hafal. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, fa'il la tufa'il. Ini dia hafal pola itu. Tapi begitu dibawa ke Quran, bingung, gitulah. Nah itu sebabnya saya ini sedikit, saya modif dikit. Kalau saya tidak isi itu patokannya, cari ayat yang sesuai dengan yang kita bahas ini. Jadikan itu pola. Contohnya tadi, fa'ala. Kita ambil rattilil Qur'ana tartila. Ini ada dua berarti. Ada perintah, ada masdar. Sama. Sabbihisma rabbikal a'la. Ketemu lagi di sabbih, perintah lagi. Gitu. Jadi kita lebih banyak mengingat, oh ini bunyi ayatnya ini bunyi ayatnya ini. Gitu. Berarti saya urutkan lagi. Sabbaha. Saya ambil sabbaha saja ya. Sabbaha yusabbihu. Tasbihun atau tasbihan. Musabbihun. Musabbahun. Perintahnya sabbih. La tusab. Oke, kita aja dulu. Ini A. Qadarullahnya kebetulan kalau saya amati di Quran itu yang banyak dua ini, pola af'ala dan pola fa'ala. Paling banyak itu. Ya, dari yang mazid biharfin ini. Sabbaha yusabbihu tasbih. Musabbihun orang yang bertasbih, musabbahun yang ditasbihkan, sabbih perintah, la tusabbih larangan. Sekarang kita masuk ke rottala. Apa tadi rottala? Membaca dengan tartil. Rottala sedangnya yurattilu masdarnya tartil. Orang yang membacanya murattilun, yang dibaca murattal. Kan kita sudah sering dengar murattal. Murattal itu berarti isim apa? Keren. Udah buat bikin plang itu. Iya, Bu Novi harus bikin plang. Iya. Isi ulang. Iya. Jadi murattil itu orangnya yang membaca dengan tartil, murattal itu isim maf'ul. Perintahnya rattil, larangannya la turattil. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta
Zakir berarti fi'il apa? Amr kan? Amr dari apa itu? Zakaro. Yuk kita urutkan dulu. Zakaro sedangnya yuzakiru. Masdarnya tazkir. Isim fa'ilnya muzakkirun. Maf'ul muzakkarun. Perintahnya zakir. Larangannya la tuzakkir. Sampai begini-gini lidah. Ini mau ngomong ini, lidah ke lain gitu. Nah berarti ini perintah, ini isim fa'il. Zakir, ingatkanlah ya Muhammad. Innama anta, sesungguhnya engkau hanyalah muzakkir, yang memberi peringatan. Kalau isim maf'ulnya berarti apa? Muzakkarun. Ya. Apalagi ini contoh ayat yang satu dengan ini. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallah, kallama berarti madi kan? Madi. Allah telah berbicara Musa kepada Musa taklima. Taklim ini berarti masdar. Sama tadi dengan tartila. Itu. Ini muzakkir, isim fa'il. Jadi ada perintahnya, ada madinya, ada isim fa'ilnya, ada masdarnya, dan itu kita ramu dari ayat-ayat Quran. Itu dia. Ini madi sabbaha, sedangnya mudhari yusabbihu, masdarnya tasbih, masdar. Musabbihun isim fa'il. Urutannya pasti begitu. Isim fa'il, setelah itu isim maf'ul, setelah itu amr nahi. Belum, ini beda lagi, sendiri lagi, nggak pakai isim lagi. Makanya caranya yang sama dengan ini dulu. Ini satu ras, kalau bahasa kita ini satu bahasan. Pokoknya kalau sudah ketemu yang putih ini 4 huruf dengan tasdid di tengah, ini masuk di sini semua nih bahasannya. Yang ini beda lagi, ini beda lagi. Saya kasih kisi-kisi.
Faddala. Itu kata-kata yang paling banyak ketemu di dalam Al-Quran. Faddala. Oke. Nawwaro. Nawwaro. Sedangnya yunawwiru. Masdarnya tanwirun. Isim fa'ilnya munawwirun. Munawwirun. Maf'ul munawwarun. Perintah nawwir. Allahumma nawwir. Ya Allah, terangilah, sinarilah. Larangannya la tunawwir, la tunawwir. Biar belepo-belepo tanda. Nggak apa-apa. Karena kita ini pengen cepat, ini belum siap. Jadi iya kan? Kan saya bilang yang paling liar itu kan di sini nih. Ini pengen cepat aja. Ini padahal belum siap itu. Nah, kita belajar mengkonekkan ini, menyelaraskan ini. Sekarang dua, bayana menjelaskan. Bayana menjelaskan. Sedangnya yubayyinu. Masdarnya kok mogok di sini? Tabyinan. Di mana ininya? Kok agak mogok di sini? Bayana yubayyinu tabyinan. Ini isim fa'il mubayyinun. Apa artinya mubayyinun itu? Kalau bayana menjelaskan, mubayyinun orang yang menjelaskan. Kalau yang dijelaskan mubayyanun. Jelaskanlah. Jangan jelaskan. Kayaknya nggak ada masalah. Salama mengucapkan salam. Sedangnya masdarnya wasallimu taslima. Nah, itu kita kaum bapak-bapak atau Jumat itu dengar kata-kata itu. Wasallimu taslima. Oke, kita tuntaskan dulu, bahas dulu itu apa maknanya itu. Enggak, masih ini. Cuman kalau tadi perintahnya bentuknya tunggal, sekarang bentuknya jamak. Salim kan, kalau perintah tunggalnya salim kan? Salim. Kalau yang diperintahkan banyak, salimu. Wasallimu taslima. Masdar. Ini perintah, ini masdar. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita minimal kita ada nangkap sallimu taslima. Sallimu fi'il amar, taslim mas. Ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya, itu maknanya itu. Sallimu, ya, taslima. Harrama, mengharamkan. Kalau sedangnya yuharrimu, ini banyak ini. Masdarnya tahrim. Yang mengharamkan muharrimun. Yang diharamkan muharramun. Haramkanlah. Harrim. Jangan haramkan. La tuharrim. Faddala ini mengutamakan. Faddala itu mengutamakan artinya, ya, melebihkan. Faddala sedangnya masdarnya
Nah, tafdil, isim tafdil, kata benda yang menunjuk kepada makna lebih. Ya. Isim fa'ilnya mufaddilun, orang yang memprioritaskan. Isim maf'ul mufaddalun, perintah faddil, larangannya la tufaddil. Sekarang kita gantian ya, kita gantian. Tadi kan kata-katanya saya nyari tuh. Ya, ini kan saya nyari nih. Gantian ya. Apalagi kira-kira kata-kata yang begini nih dalam Quran? Harroma sudah. Karroma boleh. Karroma memuliakan. Apalagi? Khorroja boleh, mengeluarkan. Badala mengganti. Nazzala menurunkan. Hah? Lain lagi. Kadzaba, oh itu yang paling banyak dalam Quran malah. Ya. Kadzaba. Yuk kita gini, kadzaba. Mendustakan. Sedangnya yukadzibu. Masdarnya takzib. Orang yang mendustakan mukadzibun. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Sudah hafal kita 10 kali dalam surah Al-Mursalat. Ya, mukadzibun. Yang didustakan mukadzabun. Perintah, larangan la tukadzib. Badala, saya ambil badala yang jarang kita ketemu. Badala menggantikan. Badala menggantikan. Sedangnya badilu. Masdarnya tabdilan. Orang yang menggantikan mubaddil. Yang digantikan mubaddalun. Gantilah. Jangan gantikan. La tubaddil. Alhamdulillah, makasih sudah dibantu saya. Sekarang pertanyaannya jelas? Jelas kalau latihan. Iya kan? Jadi dengan begini kita paling tidak membongkar kata-kata Quran yang ada di sini, ya, membongkar kata-kata Quran yang ada di sini. Dari sekian banyak ini, masa sih nggak ada yang satu pun yang ingat? Ya kan? Nah, tinggal dikembangkan. Tapi ke sampingnya ini harus dapat. Benar tadi, kadzdzaba yukadzibu paling banyak padahal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ya, gitu. Ajjala menyegerakan. Ajjala. Masdar mudhari'nya yu'ajjilu. Masdarnya ta'jilan. Nah, ta'jil. Ramadan nanti ta'jil. Bukan takjil. Apalagi tajil. Tambah hari tambah liar itu karena kita nggak kembali ke asalnya. Ya, tambah hari tambah liar, tambah jauh itu dari konteks aslinya. Takjil ganti ka, kemudian ka jadi hilang, tajil. Begitu diterjemahkan apa tajil itu? Kolak. Iya kemana? Iya mah, kemana liar iya mah. Ya, takjil artinya penyegeraan. Itu secara bahasa, penyegeraan. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyegerakan berbuka. Kalau Nabi biasanya air zam-zam dan biasanya korma, maka zam-zam dan korma itu bagian dari takjil, bukan takjil. Nah, kita karena biasanya kolak, lalu takjilnya adalah kolak. Takjil, penyegeraan. Yang menyegerakan muajjilun.
Yang disegerakan. Muajjalun. Perintahnya. Larangannya. La tuajjil. Ada lagi. Lawan dari ini. Ini menyegerakan, ini melambatkan, menunda. Ajjala. Ajjala. Perhatikan bedanya di mana? Ain. Ya? Nah, kalau udah huruf sama alif sama ainnya juga beres bacanya, udah ini nyaru deh nih. Ini nyaru deh nih. Ajjala, ajjala. Ajjala berarti sedangnya yuajjilu. Masdarnya oke, di situ nanti akan kelihatan bedanya. Ya, ain dengan alif. Jadinya amzah Pak, jadinya Pak. Takjil. Kedua tak. Ini penyegeraan, penyegeraan penundaan itu dalam bahasa Arab bedanya cuma ain sama amzah. Gitu. Iya, ini asal dari kata ini. Bukan sampai ajal. Ajal itu kan berarti yang sudah ditunda sampai terakhir itu, batas akhir. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wow, padat sekali hari ini. Tadi kita bungkus dulu, kita simpulkan dulu supaya yang sekian banyak contoh yang saya berikan tadi tidak mengaburkan apa yang kita sudah bahas. Pertama, kita bahas tadi tatafawatu halawatuhu fil qulub bitafawuti iman qari'ah atau qari'ah, ya. Tingkat kenikmatan membaca Quran itu di dalam hati tergantung kepada kadar keimanan si pembacanya. Nah, pelajaran bahasa Arabnya tadi adalah tafawata yatafawatu tafawutan, tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan. Kan itu tadi pelajaran pertama. Pelajaran kedua, warattilil qur'ana tartila, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran, perintah. Tartil adalah masdar. Bahkan kita temukan fadzakir innama anta muzakkir, bukan masdar, isim fa'il. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama fi'il madhi, taklim masdar. Masih di satu bahasan itu. Iya. Nah, kehadiran masdar ya dari kata kerja sebelumnya itu punya banyak makna. Satu diantaranya menjadi keterangan dari perintahnya. Itu dengan tartil. Misalnya kita buat pola itu. Peringatkanlah manusia, coba peringatkanlah manusia, kemudian memperingatkan apa tadi? Zakaro kan? Kemudian di ujungnya pakai masdarnya lagi. Oke, zakiril insana tadi tartilil Qur'ana. Ini kalau pola ini kita bawa berarti kita ambil misalnya zakir al-insana, isininya berarti apa? Tazkira. Apa maknanya itu?
ingatkan diri, ingatkan. Ingatkanlah manusia dengan dengan benar-benar. Sama dengan ini Pak, gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, menjelaskan tadi. Jadi masdar ini kembali ke sini menjelaskan ini. Masih kita pakai ini polanya. Di sini kita ganti dengan insan. Kita ganti dengan insan. Ya. Bayana mana bayan ini? Apa tadi? Menjelaskan. Jelaskanlah kepada manusia dengan sejelas-jelasnya. Jadinya bayin al-insan masdar kan, jadi masdar kan? Tabyinan. Karena bayin itu bersama alif lam susah, maka jadinya bayinil. Ya, bayinil insana tabyina. Oke. Saya tidak ini lagi. Sekarang buat begini. Nawaro tadi apa artinya? Terangi. Terangilah. Hati. Qulub. Kita pakai qulub. Pakai alif lam ya. Ini pakai alif lam. Pakai alif lam aja dulu. Berarti al-qulub. Nah, di sini pakai terangi, di sini pakai masdarnya. Nawwiril qulub tanwiran. Sinarilah hati dengan seterang-terangnya. Fahim? Jadi satu-satu yang seperti ini kita dapat pola dari Al-Quran. Kita dapat pola dari Quran. Tinggal ganti perintahnya, ganti masdarnya dari kata yang sama. Yang di tengahnya ini tinggal disesuaikan, karena di sini baca berarti Quran. Kita ganti misalnya dengan buyut. Buyut apa? Buyut. Rumah. Sinarilah rumah dengan seterang-terangnya. Nawwiril buyuta tanwiran. Keren bahasa Arabnya, dari Quran dapatnya. Itu yang saya maksud, polanya. Masih ngambang. Tadi kan wasallimu taslima. Nah, sallimu fi'il amr, taslim masdar. Wabaddilhum tabdila. Saya lupa di surat apa. Baddilhum, gantikanlah mereka dengan penggantian tabdila. Jadi setiap sesudah perintah itu pasti barisnya fathah. Kata benda sesudah perintah pasti barisnya Ingat saja, sabbihisma rotilil qur'ana. Ya. Kalau ummuka ibumu kan, itu idhofah. Itu dia kalau sebagai subjek. Kalau objek jadinya apa? Barisnya fathah. Bukan ummu lagi, ummaka. Ya, kalau di depannya ada print, misalnya muliakanlah ibumu semulia-mulianya. Karim ummaka, semulia-mulianya masdar takriman.
Karim ummaka takriman. Wow, udah keren kita bahasa Arab. Muliakan ibumu semulia-mulianya. Minimal ketika nanti saya keluar dari ruangan ini, saya meninggalkan orang, ada dua kemungkinan. Jelas, bingung. Saya berharap mudah-mudahan yang pertama lebih banyak daripada yang kedua. Jelas, sangat jelas dan bingung. Jelas, sangat jelas kayaknya belum ini. Next barangkali ya. Jelas dengan bingung aja dulu lah. Karena itu saya tangkap dari wajahnya. Tapi whatever, apapun itu, kalaupun saya meninggalkan ruangan ini dengan jamaah yang masih bingung, berarti saya sudah berhasil ngajar. Kan gitu aja, itu aja ukurannya. Ya, gitu. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.